Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aplikasi abstrak dan interface with data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, yaitu Imalatul Khair Afi dengan nomor BP 2017, dan rekan saya Mutiara Rodatul Jannah dengan nomor BP 1011. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai kelas abstrak. Seperti namanya, kelas ini masih dalam bentuk abstrak. Karena bentuknya masih abstrak tersebut, dia tidak bisa langsung dibuat menjadi sebuah objek. Sebuah kelas agar dapat disebut sebagai kelas abstrak, setidaknya memiliki satu atau lebih metode abstrak. Metode abstrak sendiri adalah metode yang tidak memiliki implementasi atau tidak ada bentuk konkretnya. Simpelnya, metode abstrak itu adalah metode yang tidak memiliki isi, cuma namanya saja. Sebagai contoh di sini, void say hello merupakan abstrak method, sedangkan ini void greeting ini bukan merupakan abstrak method karena punya implementasi di bagian body methodnya. Kemudian di sini terdapat cara membuatkan kelas abstrak. Untuk membuat sebuah kelas abstrak, diberikan abstrak class sebagai kata kunci untuk menyatakan kelas ini adalah kelas abstrak. Sedangkan untuk bagian metodenya harus dituliskan abstrak juga. Seperti yang kita ketahui, kelas abstrak memang belum bisa digunakan secara langsung. Oleh karena itu, agar kelas abstrak dapat digunakan, maka ia harus dibuat bentuk konkretnya. Cara membuat kelas abstrak menjadi konkret adalah dengan membuatkan implementasi dari metode-metode yang masih abstrak. Kelas abstrak sendiri dibuat karena pada suatu kondisi tertentu, kelas induk tidak ingin kita buat sebagai objek, karena kode metodenya belum jelas mau diimplementasikan seperti apa. Maka kelas ini sebaiknya dijadikan abstrak. Baiklah, masuk pada perbedaan antara abstrak dan interface. Pada bagian abstrak, yang pertama bisa berisi abstrak dan non-abstrak pada bagian metodenya. Sedangkan di interface, metode hanya berisikan abstrak metode. Kemudian, pada abstrak kita harus menuliskan sendiri modifiernya. Sedangkan pada interface, kita tidak perlu menuliskan public abstrak di depan nama metode. Karena secara implisit modifier untuk metode di interface adalah public dan abstrak. Yang ketiga, pada bagian abstrak, kita bisa mendeklarasikan konstan dan intense variable. Sedangkan pada bagian interface hanya bisa mendeklarasikan konstan karena secara implisit variabel yang dideklarasikan di interface bersifat publik, statik, dan final. Kemudian pada bagian abstrak, metode boleh bersifat statik, sedangkan pada interface, metode tidak boleh bersifat statik. Kemudian pada bagian abstrak, metode boleh bersifat final, sedangkan di interface, metode tidak boleh bersifat final. Lalu, pada bagian abstrak sendiri, suatu abstrak kelas hanya bisa mengextend satu abstrak kelas lainnya. Sedangkan pada interface, suatu interface bisa mengextend satu atau lebih interface lainnya. Dan yang terakhir, pada abstrak kelas hanya bisa mengextend satu abstrak kelas dan mengimplementasikan beberapa interface. Sedangkan pada interface, suatu interface hanya bisa mengextend interface lainnya dan tidak bisa mengimplementasikan kelas atau interface lainnya. Nah, pada demo program untuk kelas abstraknya, kita membuat pemrograman untuk menampilkan luas dan keliling bangun datar, karena bangun datar itu memiliki rumus luas yang berbeda berdasarkan jenis bangun datar tersebut, maka kita dapat melakukan pendefinisian umum pada kelas abstrak bangun datar dengan metodenya nanti yang abstrak adalah keliling dan luas. Pertama kita buat dulu kelas abstraknya,
menjadikannya abstrak, maka kita buat keyword untuk abstraknya. Kemudian keyword ini pada kelas abstrak ini kita buat metode keliling. Kemudian abstrak luas untuk metode luasnya yang bersifat abstrak. Kemudian kita buat kelas untuk bangun persegi panjang, di mana di sini kita turunkan kelas bangun datar tadi, yaitu extend bangun datar, sehingga kita dapat menggunakan metode yang terdapat pada kelas tersebut. Terlebih dahulu kita deklarasikan atribut panjang dan lebarnya. Kemudian kita buat konstruktor untuk persegi panjang. Di mana parameternya itu adalah panjang dan lebar. Nah, kemudian pada keliling metode keliling pada persegi panjang ini kita buat 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kemudian untuk rumus luas adalah panjang dikali lebar. Kemudian kita buat kelas untuk segitiga, di mana kita juga menurunkan kelas bangun datar. Kemudian kita dapat menggunakan metode yang terdapat pada kelas abstrak bangun datar. Kemudian terlebih dahulu kita deklarasikan atribut sisi alas, kemudian sisi tinggi, karena ini merupakan segitiga sama kaki, segitiga siku-siku sehingga memiliki alas dan tinggi. Dan terakhir adalah sisi miringnya. Kemudian kita buat konstruktor dari segitiga. Dengan parameternya adalah alas, tinggi, dan sisi miring. Lalu untuk rumus dari keliling segitiga adalah segitiga sama segitiga siku-siku adalah alas tambah tinggi tambah sisi miring. Kemudian untuk luas segitiga adalah alas dikali tinggi dikali 1/2. Nah,
kelas tersebut kita buat kelas main di mana terdapat metode mainnya. Terlebih dahulu kita deklarasikan objek yang akan kita gunakan, yaitu bangun datar 1 sama dengan new persegi panjang. Kita masukkan nilai parameternya 2, yaitu parameter panjang dan lebar. Kemudian untuk segitiga adalah parameternya 3, yaitu 2, 3, dan 4 misalnya. Kemudian kita tampilkan nilai keliling persegi panjang. Kita panggil BD1, objek BD1, metodenya adalah keliling. Kemudian kita tambahkan satuan keliling. Kemudian untuk luas persegi panjang, metode yang digunakan adalah luas pada objek BD1 dan ini untuk anchornya. Kemudian untuk keliling segitiga kita gunakan objek BD2 karena dengan parameter 3. Kemudian luas segitiga objeknya B2, metodenya luas. Nah, demikian untuk programnya, maka selanjutnya adalah kita jalankan. Nah, ini merupakan hasil dari penggunaan kelas abstrak pada pemrograman keliling dan luas bangun datar. Selanjutnya adalah kita akan membuat demo program untuk program yang menggunakan interface. Nah, pada demo program ini kita akan membuat pemrograman untuk menampilkan contoh kelompok yang ada pada kingdom Animalia dan tumbuhan. Pertama kita buat dulu kelas interface untuk Animalia. Nah, di sini kita deklarasikan menggunakan kelas interface, lalu kita buat metodenya adalah kingdom Animalia yang akan menampilkan nanti kingdom apa yang akan dipanggil. Kemudian adalah contoh dari kingdomnya, contoh dari kingdom. Kemudian kita membuat kelas untuk interface tumbuhannya. Sama tadi kita buat bahwa ini merupakan kelas interface, lalu buat metode yang akan kita gunakan nanti. Kingdom tumbuhan void contoh tumbuhan.
Nah, setelah kita membuat kelas interface, maka kita dapat mengimplementasikan kelas tersebut pada kelas yang akan kita buat, yaitu kelas penggolongan. Di sini kita implementasikan kelas Animalia interface dan tumbuhan interface. Berbeda dengan abstrak, di mana abstrak hanya dapat mengekstend satu kelas abstrak, sedangkan untuk interface kita dapat mengimplementasikannya dengan lebih dari satu kelas interface. Salah satu kelompok pada kingdom tumbuhan adalah Bryophyta. Kemudian kita tampilkan contohnya. Lumut tanduk. Kemudian kita dapat mengerti saja untuk kingdom Animalia, contohnya adalah Mollusca. Kemudian contoh hewannya atau contoh dari Mollusca adalah siput. Kemudian kita buat kelas main, di mana kelas main ini akan memanggil atau melakukan metode-metode yang tadi telah kita buat pada kelas interface yang ada. Di sini kita buat bahwa di sini merupakan metode main-nya. Di sini merupakan metode main static void. Nah, terlebih dahulu kita deklarasikan objek yang akan kita gunakan dari kelas penggolongan. Lalu kita tampilkan sistem upgrade kingdom Animalia. Di sini kita dapat memanggil metode tersebut menggunakan objek goal kingdom Animalia, lalu contoh Animalia. Di sini kita batasi saja. Lalu di sini kita buat untuk menampilkan kingdom tumbuhan atau yang disebut dengan kingdom plantae. Golongan, penggolongannya kita panggil objek goal kingdom tumbuhan, goal contoh tumbuhan. Nah, demikian program untuk demo interface. Selanjutnya kita jalankan. Nah, di sini merupakan hasil dari program demo interface yang telah dibuat. Berikut merupakan contoh soal dari
pengaplikasian abstrak dan interface dari kami. Selamat mencoba teman-teman.